kali ini kita kedatangan tamu spesial. Di sini ada Kang Aceng, di mana dia itu salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kebetulan juga Kang Aceng ini adalah ketua dari Himpro BK, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, baik, Kang Aceng, halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kita bisa mulai gitu ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngasih tahu nih ke penonton Jarno One, gimana sih jurusan BK di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, bisa Kang Aceng bisa kayak sharing pengalaman Kang Aceng selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jadi mungkin awalnya ya saya masuk ke BK ini tidak tahu apa-apa gitu. Emang bukan pilihan pertama gitu masuk ke sini, tapi ini pilihan ke berapa gitu. Tapi kata orang tua saya ya ini masuk BK aja gitu. Meskipun saya tidak tahu gitu BK itu seperti apa. Yang saya tahu ya yang pada umumnya di BK itu menjadi guru, lalu seperti yang di sekolah-sekolah gitu, ketika ada orang yang bermasalah datang ke BK gitu. Itu ya ternyata di sini itu ya tentunya ya banyak belajar tentang kebekaan, tentang bahkan psikologis juga, ada tentang kesehatan mental gitu. Jadi setelah saya kuliah di UNAS ini banyak pengetahuan baru gitu, dimana salah satunya yang awalnya saya berpikir ketika seorang masuk ke jurusan BK itu hanya keluar menjadi seorang guru saja, ternyata bisa tidak hanya itu gitu, tidak hanya kita kuliah di UNTAS masuk BK lalu keluar menjadi guru gitu. Tidak seperti itu, tapi kita sudah lulus menjadi sarjana BK di UNTAS ini, kita itu bisa menjadi seorang terapis atau seorang membuka praktek gitu, atau kerja di industri gitu di SDM gitu. Nah itu saya temukan di semester 5. Semester 5 ini ada konsentrasi yang menjurus kemana gitu, meskipun emang pada akhirnya itu akan bisa menjadi seorang guru gitu, tapi itu menjadi sebagian pilihan gitu ya. Berarti emang Kang Aceng ini awalnya emang bukan pilihan pertama, tapi ini pilihan yang terbaik gitu ya ketika sudah masuk ke BK ini. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa emang di awal itu ketika orang-orang berpikir bahwa BK bimbingan dan konselingnya selalu ada di sekolah menangani masalah-masalah anak yang bandel gitu ya. Nah, ternyata kata Kang Aceng juga dalam BK itu sangat luas, bukan hanya menjadi seorang guru yang menangani kasus anak yang nakal gitu ya. Bahkan lebih dari itu gitu ya Kang. Nah, kalau misalkan kayak tadi pembahasan yang stigma tadi kan mengenai BK itu guru yang menangani anak bandel, itu benar nggak sih Kang? Atau peran kita di sekolah ya, khususnya di sekolah itu seperti apa sih Kang? Ketika kita merasa mempunyai masalah gitu, kalau di sekolah ya, itu kan mungkin yang pertama ada pikiran gak mau ke BK, soalnya kan saya bakal disebut orang yang mempunyai bermasalah nakal gitu. Tapi ketika kita mengubah stigma yang seperti itu gitu ya, bahwa guru BK itu tidak disebutnya polisi sekolah gitu, bukan polisi sekolah, tapi melayani berbagai masalah yang dialami oleh muridnya, contohnya seperti tentang karir atau tentang kehidupannya yang emang bukan bisa disebut bukan nakal ya, atau gimana gitu, tentang kondisi ekonomi atau kondisi yang gimana, itu bisa ke BK juga gitu sebenarnya, bukan hanya orang yang nakal gitu saja. Ya, jadi berarti guru-guru BK di sekolah itu perannya emang
bagus banget itu ya, malah Ya. lebih luas gitu ya, tidak hanya menangani kasus anak-anak yang bandel, tapi juga kita bisa lebih kayak apa ya, menjuluki kalau guru BK itu teman curhat ya Kang ya. Ya bisa. Nah, karena kita juga dikasih fasilitas kayak layanan konseling, yang kemudian kita juga bisa diarahkan melalui penjurusan-penjurusan yang emang udah ada layanannya di BK gitu ya Kang. Ya. Jadi untuk gimana sih karir kita ke depannya, apa sih yang harus langkah kita selanjutnya setelah SMP atau SMA gitu ya. Jadi emang banyak banget gitu ya kan peran guru BK itu ya. Tapi tidak semua sekolah juga sih. Saya melihat ya, ada sekolah, salah satu sekolah yang emang BK, tempat ruang BK itu selalu penuh. Berarti di sekolah tersebut sudah merubah stigma bahwa BK ruang itu BK menakutkan, menakutkan. Justru BK itu mengasihkan kan. ya bisa mengasihkan, istilahnya bisa memberi bantuan gitu. Ketika kita ya sedang ada masalah, gimana bisa datang BK gitu. Jadi kita harus merubah stigma BK itu polisi sekolah gitu. Meskipun emang ada ya bisa disebut ketika ada orang yang bermasalah itu juga ke BK gitu, tapi bisa problem-problem yang lain gitu, tidak hanya anak yang nakal. Nah, untuk progres kedepannya, prospek kerjanya gimana sih Kang jurusan BK? Penjurusan BK di UNTAS itu seperti apa? Penjurusan mana? Penjurusan yang tadi ada yang sekolah, bisa ke konseling, bisa Di UNTAS gitu? Iya, di UNTAS Oke. itu seperti apa penjurusan? Jadi kalau di UNTAS ya, kan sekarang saya berada di semester 6 gitu. Semester 6 dari 1 sampai 4 kita emang belajar untuk memenuhi SKS gitu ya, dengan mata kuliah yang sudah ditentukan gitu. Jadi kebekaan umum gitu ya Kang? Ya, kita bisa. Nah, di semester 5 kita itu memilih gitu. Disebutnya konsentrasi gitu. Konsentrasi. Di mana di UNTAS ini ada 3 konsentrasi. Yang pertama ada kesehatan mental, yang kedua ada sekolah, yang ketiga ada SDM gitu, sumber daya manusia, ilmu yang mau kita tambah gitu di bagian yang mana gitu, mau di kesehatan mental, mau di sekolah atau di industri. Meskipun di akhir setelah kita lulus ya, ketika seorang melihat 3 ini, pada akhirnya kita kan bisa ke sekolah juga ya. Ya. Lainnya kan ini kan cuma Keahlian tambahan. ya keahlian tambahan. Kita juga bisa membuka terapi gitu, terapi khusus gitu, Tempat praktek gitu. tempat praktek sendiri gitu, dengan berbagai persyaratan gitu. Menimba ilmu di UNTAS ini di semester 5 kita kan ada tambahan juga gitu buat kedepannya. Oh, iya. Jadi di UNTAS juga lulusannya tidak hanya dibekali dengan gelar sarjana dan menjadi guru gitu ya Kang, tapi di UNTAS ini juga kita dibekali keahlian yang bisa kita pilih sendiri ya Kang, kayak kesehatan mental, sumber daya manusia, dan sekolah juga. Jadi selain menjadi guru, kita juga mempunyai keahlian lain gitu ya Kang. Nah, kalau yang saya dengar juga, kita juga di UNTAS ini ada tambahan keahlian kayak teori konseling ya Kang. Jadi diajarin konseling juga di semester 2 atau 3 kita dibekali dengan teori-teorinya, teori konseling seperti apa. Nah, mulai dari situ juga sudah mulai praktek sih gitu, sudah mulai belajar praktek gimana sih caranya, tahapan-tahapan dalam konseling itu seperti apa gitu. Dan ini ya, emang ketika ada seorang yang mau dikonseling bisa dengan beberapa teori gitu, bisa dengan teorinya banyak, tapi kita bisa melihat kecocokan antara teori dengan masalah gitu. Kita kira-kira kita mendengar masalah orang ini seperti ini, nah kita berpikir ini kayaknya cocok nih dengan teori yang ini gitu. Kita bisa memberikan treatment dengan teori yang ini gitu, terhadap masalah itu. Diajarkan sampai berapa sesi gitu ya. Kita mengetahui tahapan-tahapan konseling ini seperti apa gitu, cara menyelesaikan seperti apa gitu. Jadi
di sini juga bagusnya kita dibekali dengan teknik dan cara bagaimana sih keahlian tambahan gitu ya kan, agar kita bisa mengkonseling, Ya. menerapkan teori-teori keahlian lain di dalam sebuah konseling gitu ya kan. Jadi kita setelah lulus itu tidak hanya menjadi mengurusi administrasi yang ada di sekolah, tapi kita juga dapat melakukan konseling bahkan sampai buka praktek seperti tadi kan. Ya. Buka praktek sendiri dengan keahlian-keahlian yang sudah dibekali selama kita belajar di UNTAS itu ya kan. Nah, memang bagus banget ya kan UNTAS ini, jadi banyak memberikan ilmu keahlian tambahan gitu ya pada mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kalau misalkan sering nih kan, pengalaman apa sih yang menurut Kang Pikir ini selama kuliah di UNTAS ini, pengalaman menariknya? Mungkin yang pertama ya, saya yang tidak tahu apa-apa sebelumnya dengan UNTAS gitu, dengan UNTAS BK. Setelah saya tahu kan banyak hal menarik gitu di sana. Saya masuk ke organisasi di BK gitu ya, dan saya juga diamanai sebagai ketua untuk tahun periode yang 2019. Selain ilmu dalam perkuliahan gitu, saya juga dapat ilmu dalam organisasi gitu, dimana organisasi di UNTAS ini terdiri dari banyak struktur gitu, itu dari mulai dari unit, terus FKIP, terus prodi gitu ya. Dan kemarin saya dalam ruang lingkup prodi gitu di himpunan. Kalau saya mulai lagi, misalkan ke ruang lingkup FKIP itu ada BEM sama DPM gitu. Dan itu disebutnya BEM FKIP dan DPM FKIP gitu. Itu yang menaungi semua prodi yang ada di FKIP itu, 5 prodi tersebut. Dan naik lagi ke atas ya ada BEM unit gitu, sama DPM unit juga gitu. Itu yang menaungi seluruh apa kegiatan organisasi yang ada di UNTAS gitu ya. Berarti emang banyak juga ya organisasi di UNTAS ini ya kan, ya. Apalagi di BK gitu ya. Juga. Jadi kita juga diajarkan bukan hanya mengenai akademis ya kan, tapi juga belajar mengenai pengalaman sosialnya juga, organisasinya juga ya, seperti itu. Kalau kita belajar konseling juga, ada fasilitas yang bisa membuat proses konseling di UNTAS itu merasa nyaman gitu. Contohnya di lab ada, kalau di BK ada lab gitu ya, dimana tempat tersebut menyediakan fasilitas seperti kursi yang nyaman untuk hipno gitu, hipnoterapi, terus ruang yang agak kedap suara gitu. Jadi ketika kita melakukan proses konseling itu suaranya agak privasi gitu ya. Emang dalam BK itu harus ada asas kerahasiaan kan, harus menyimpan ya intinya privat lah. Saya kira nyaman lah kalau kita sudah mau melakukan konseling, terus fasilitasnya sudah ada seperti itu. Nah, berarti memang di UNTAS khususnya bimbingan konseling, jurusan bimbingan konseling UNTAS itu sudah difasilitasi dengan lab yang emang multifungsi ya kan? Ya. Jadi emang kita difasilitasi ketika kita akan melakukan sebuah konseling individu ataupun kelompok, memang sudah ada ruangan-ruangan tersedia untuk melakukan konseling sesuai dengan jenjangnya gitu ya kan? Ya, bisa. Nah, berarti memang tempatnya juga nyaman ya. Kemudian menjamin kerahasiaan kita gitu, tidak akan bocor, ada orang yang mendengar di luar gitu. Menarik gitu ya. Dan ada banyak lagi pengalaman-pengalaman menarik dan hal-hal menarik di BK UNTAS ini ya. Masih banyak ya, itu saya tadi menyebutkan hanya sebagian besarnya saja, tapi kalau ada yang berminat gitu, ada yang berminat masuk ke UNTAS ya silakan aja gitu, karena
setelah kita masuk ke dalam BK Unhas ini akan banyak hal-hal baru yang kita selain baru temui di sini ya kan. selain yang saya sebutkan tadi gitu. Nah jadi itu baru sebagian dari sharing pengalaman selama Kang Aceng ini berada di kuliah di jurusan BK Unhas. Untuk adik-adik yang mau kuliah gitu ya, bisa masuk ke ya bisa menjadi gitu pertimbangan ya. gitu. Di episode kali ini mungkin cukup sekian aja kan mengenai sharing pengalaman apa sih BK itu gitu ya. Bagaimana stigma BK di luaran dan yang sesungguhnya ada di BK gitu ya Kang. Nah, semoga di episode kali ini mengenai jurusan BK di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya bisa bermanfaat untuk para penonton podcast Yonabulan ya Kang ya. Nah, baik, akhir kata terima kasih Kang sudah menjadi narasumber di episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna.